Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat. Kali ini kita akan belajar tentang topologi jaringan bersama saya, Ibu Grace Sipayung. Baik, apakah itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah suatu teknik untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga terangkai menjadi sebuah jaringan. Nah, topologi jaringan berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah topologi fisik, yaitu topologi jaringan yang menggambarkan metode untuk pengkabelan secara fisik dari suatu jaringan. Dan kemudian yang kedua adalah topologi logik, yaitu gambaran hubungan secara logika yang terjadi antar masing-masing komputer jaringan. Baik, jadi ada dua jenis topologi berdasarkan fungsinya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari topologi yang pertama, yaitu berdasarkan topologi fisik. Nah, apa saja jenis-jenis dari topologi fisik? Yang pertama, yang paling sering kita kenal adalah topologi bus. Nah, topologi bus adalah topologi jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal untuk media transfer. Kabel yang biasa digunakan adalah kabel koaksial dan untuk percabangannya menggunakan T-konektor. Nah, seperti ini gambar kabel koaksialnya. Dan untuk T-konektornya seperti ini. Jadi T-konektor ini untuk menghubungkan kabel koaksial sehingga bisa memiliki cabang. Nah, seperti ini gambarnya. Kita bisa melihat ini bentuknya horizontal. Itu adalah topologi bus. Nah, kita lihat bagaimana cara kerja dari topologi bus ini. Topologi bus ini cara kerjanya sangat sederhana, yaitu menghubungkan dari server lalu membagi ke komputer lain dengan menggunakan sambungan bus. Nah, bus di sini adalah penghubung antara ujung kabel dalam satu jaringan komputer. Yang kedua, hanya satu komputer saja pada suatu saat yang bisa mengirimkan sinyal. Dan cara kerjanya yang terakhir adalah komputer harus menunggu sampai saluran bebas sebelum mengirimkan data. Nah, inilah kira-kira cara kerja dari topologi bus. Nah, mari kita melihat topologi fisik yang kedua, yaitu adalah topologi ring. Sesuai dengan namanya, ring itu berarti cincin. Maka topologi ring ini adalah topologi jaringan yang berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya sehingga membentuk jalur melingkar berbentuk cincin. Nah, dapat kita lihat contohnya pada gambar ini. Di sini dibentuk oleh rangkaian titik-titik yang membentuk lingkaran atau cincin. Nah, bagaimana cara kerja topologi ini? Yang pertama, masing-masing komputer terhubung dengan komputer selanjutnya. Nah, ini bisa kita lihat. Komputer yang pertama terhubung dengan komputer yang kedua terhubung dengan ketiga, demikian seterusnya. Nah, kemudian masing-masing komputer melaksanakan transmisi ulang. Setiap pesan yang masuk dari komputer pertama misalnya diterima oleh komputer kedua. Demikian seterusnya, komputer kedua akan meneruskan pesan ke komputer ketiga dan seterusnya. Nah, cara kerja berikutnya, token atau pesan singkat yang diterima tadi berjalan satu arah di sepanjang cincin atau ring dan pengirimannya bergantian. Nah, ini kita lihat. Jadi pengirimannya itu adalah bergantian. Nah, kemudian komputer yang bisa mengirim pesan ke komputer tujuan adalah komputer yang memiliki token.
Token dirubah dengan cara menambahkan alamat dan data lalu dikirimkan sepanjang ring atau cincin. Nah, seperti itu kira-kira cara kerja dari topologi ring. Nah, mari kita lihat jenis topologi fisik yang ketiga, yaitu topologi star. Nah, teman-teman, apa arti star? Ya, bagus, bintang. Nah, maka topologi star adalah topologi jaringan berbentuk bintang yang memiliki kontrol terpusat berupa konvergensi dari node tengah, yaitu yang dikenal dengan nama hub, ke setiap node atau pengguna. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya. Jadi yang di tengah ini adalah hub sebagai node tengah untuk menghubungkan node-node atau pengguna. Nah, bagaimana cara kerja dari topologi star ini? Yang pertama, dengan merancang beberapa jaringan komputer untuk terkoneksi langsung dengan pusat yang disebut dengan hub atau switch yang tadi ada posisinya di tengah ya. Kemudian jaringan yang berada di pusat akan menjadi pusat server. Dan yang ketiga, semua link harus melewati pusat yang nantinya akan menyalurkan data tersebut ke klien yang dipilihnya. Setelah hubungan jaringan dimulai oleh server, maka setiap klien server dapat menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menunggu perintah dari server. Nah, kita lihat ulang gambarnya tadi. Semua link harus melewati pusat yang nantinya akan menyalurkan data tersebut ke klien yang dipilihnya. Kita kembali ke gambar yang pertama tadi. Nah, ini jadi di sini kita lihat ada hub. Nah, masing-masing langsung terhubung dengan hub. Jadi langsung. Nah, kita lihat cara kerja yang keempat tadi. Setelah hubungan jaringan dimulai oleh server, maka setiap klien server dapat menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menunggu perintah dari server. Jadi mereka langsung terhubung ke pusat server. Oke, sekarang kita melanjutkan topologi fisik yang keempat, yaitu adalah topologi tree. Iya, tree artinya pohon, sesuai dengan namanya. Topologi tree adalah topologi pohon, yaitu gabungan dari topologi bus yang tadi pertama kali jenis topologi fisik dengan topologi star. Ayo, masih ingat apa tadi topologi star? Iya, topologi bintang. Di mana jaringan topologi bus di sini menjadi konektor utama beberapa dari topologi star. Nah, apa maksudnya? Coba kita lihat gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari topologi tree, maaf. Kemudian yang di sini adalah topologi star dihubungkan oleh topologi bus. Nah, kita lihat bagaimana cara kerjanya. Cara kerja topologi tree adalah membentuk sebuah jaringan menggunakan sistem dengan pohon bercabang. Nah, komputer klien dikelompokkan terlebih dahulu menggunakan topologi star, seperti yang saya tadi ungkapkan di awal. Kemudian setelah kelompok pada topologi star ini nantinya akan saling dikoneksikan dengan metode yang sama pada topologi bus, menggunakan hub yang sudah terhubung dengan kabel utama yang dikenal dengan backbone. Nah, kita lihat gambarnya. Di sini adalah ini yang saya lingkari adalah topologi star. Yang di sebelah sini juga topologi star. Nah, kemudian dihubungkan oleh topologi bus. Nah, backbone kabelnya ada di sebelah sini. Nah, ibarat sebuah pohon, topologi bus ini adalah batang dari pohonnya dan topologi star adalah ranting-rantingnya. Demikian kira-kira cara kerja dari topologi tree. Nah, topologi fisik yang terakhir adalah topologi mesh atau yang dikenal dengan jala. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat
terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Seperti ini gambarnya. Jadi mereka langsung terhubung, komputer 1 bisa langsung terhubung dengan komputer 2, atau komputer 1 bisa langsung terhubung dengan komputer ke 5, 4, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kerja dari topologi ini? Setiap node pada jaringan akan saling terkoneksi dengan menggunakan kabel yang langsung ke node yang dituju. Seperti yang saya katakan tadi, komputer 1 bisa terkoneksi dengan komputer 2, 3, 4 langsung. Kemudian proses pengiriman data pada jaringan topologi mesh ini sangat cepat karena data dapat langsung menuju node tujuan tanpa harus melalui node lainnya. Nah, teman-teman, bagaimana? Apakah kalian sudah paham bagaimana cara kerja dari topologi fisik ini? Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari topologi ini, silahkan kalian tonton video yang sudah saya upload sebelumnya. Nanti linknya saya terapkan di deskripsi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Salam sehat. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.